Raya, don't give up on them. Look how close my butt is to my head. Halo para pemburu seblak ceker naga dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Sejenak terlepas dari dunia nyata penuh tipu-tipu, kini Mo Pipis akan merangkum sebuah film animasi berjudul Raya and the Last Dragon tahun 2021. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah narasi bahwa 500 tahun yang lalu, sebuah negeri bernama Kumandra yang awalnya merupakan tempat indah penuh kenyamanan, keharmonisan, dan ketentraman, hancur akibat munculnya makhluk jahat bernama Drun yang merubah semua orang di negeri itu menjadi batu. Para naga yang hidup berdampingan dengan manusia memberikan perlawanan terhadap para Drun, tapi mereka tetap tidak mampu mengalahkan entitas jahat tersebut. Hingga seekor naga terakhir bernama Sisudatu memusatkan sihirnya menjadi permata dan memusnahkan para Drun, merubah kembali manusia yang menjadi batu kecuali para naga. Sisudatu pun hilang entah kemana, karena sifat buruk para manusia yang memperebutkan permata naga Kumandra terpecah menjadi beberapa bagian. Hingga 500 tahun kemudian, seorang wanita muda bernama Raya sedang mengendap-endap ke sebuah tempat rahasia. Meskipun banyak jebakan, akhirnya Raya bisa sampai di sebuah pintu berkat bantuan sahabatnya Tuk-Tuk. Setelah dibuka, ternyata itu adalah tempat tersimpannya permata naga. Kemudian seorang pria bertopeng menghadapinya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ternyata itu adalah ayah dari Raya yang merupakan pemimpin sebuah negeri pecahan Kumandra dan bertugas menjaga permata naga dari berbagai ancaman. Kini, Raya dinyatakan lulus sebagai penerus ayahnya untuk menjaga permata itu tetap berada di tempatnya. Raya, Princess of Heart. Raya sangat tidak menyukai negeri lain yang akan datang ke negerinya. Berbeda dengan sang ayah yang sangat menginginkan persatuan negeri pecahan Kumandra menjadi Kumandra yang utuh seperti dulu. Pecahan Kumandra itu adalah negeri ekor yang berada di tengah gurun, negeri cakar yang mempunyai pasar terapung, negeri tulang yang berada di tengah hutan dengan para prajurit seperti raksasa, kemudian negeri taring yang dipenuhi para pembunuh licik. Terakhir, negeri mereka sendiri adalah negeri hati. Lemongrass from Talon. Why each land is named after a part of the dragon. Kumandra. That's ancient history, Ba. Para pemimpin serta prajurit dari keempat negeri berkumpul menghadiri undangan sang ayah sebagai pemimpin negeri hati. Saat semua orang sibuk menghardik negeri hati yang makmur karena menyangka itu adalah efek dari kekuatan permata naga yang mereka sembunyikan, Raya berteman dengan Namari, putri dari pemimpin negeri Taring. I'm Namari, a Fang. Hi. I'm the one wearing the Sisu fan necklace. Mereka berdua memiliki satu kesamaan, yakni mengagumi legenda naga terakhir bernama Sisudatu. Sampai Namari menunjukkan peta aliran sungai yang diyakini sebagai tempat bersemayam Sisudatu setelah mengalahkan para Drun. Namari pun memberikan kalungnya sebagai tanda persahabatan. Berniat membalas budi, Raya mengajak Namari ke tempat rahasia penyimpanan permata naga. Tapi kemudian, Namari menyerang Raya dan itu ternyata sudah direncanakan negeri Taring. Pada saat Namari terdesak, dia menembakkan suar yang menunjukkan lokasi penyimpanan permata naga. Hingga seketika, para prajurit Taring menyerbu tempat itu. Beruntung sang ayah datang menyelamatkan Raya dan mempertahankan permata naga tersebut. Meskipun sang ayah sudah mengajak para petinggi negeri lain untuk bersatu, seseorang menembakkan panah beracun ke arah sang ayah. Permata naga pun menjadi rebutan dan pecah akibat terjatuh. Tiba-tiba, makhluk jahat bernama Drun yang dipercaya sebagai legenda kuno datang merubah orang-orang di tempat itu menjadi batu. Pecahan permata pun diambil masing-masing negeri karena masih ada sisa sihir yang tersimpan untuk menghalau Drun. Semua orang berlari menyelamatkan diri hingga sang ayah mengetahui air adalah kelemahan Drun.
They're repelled by water. Dia menitipkan pecahan permata naga kepada Raya dan melemparkannya ke sungai. Karena sang ayah sudah tidak kuat berlari akibat panah beracun tadi. Alhasil, Raya pun harus melihat sendiri sang ayah diubah menjadi batu oleh Drun. Enam tahun kemudian, tepatnya di negeri Ekor, Raya kini sudah tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Begitupun dengan Tuk-Tuk sahabatnya yang dijadikannya sebagai kendaraan, menelusuri semua aliran sungai sesuai peta yang dicuri dari negeri Taring. Untuk menemukan si Sudatu naga terakhir agar bisa mengembalikan ayahnya dan semua orang yang menjadi batu. Tak disangka, Drun datang menyerang secara tiba-tiba, tapi berkat pecahan permata yang masih disimpan, Raya selamat dan berhasil mengusir Drun tersebut. Aliran air yang ditelusuri ternyata terhalang oleh sebuah kapal karam. Raya masuk sementara Tuk-Tuk tetap berada di luar karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar. Raya kemudian mulai melakukan ritual pemanggilan naga sambil terus berharap karena si Sudatulah harapan terakhirnya dan ini adalah aliran sungai terakhir yang dia telusuri selama 6 tahun. I've searched every river to find you. And we really need your help. Now the world's broken. Ketika ritual berlangsung, secara ajaib butiran air berterbangan berkumpul menjadi satu hingga akhirnya menjadi si Sudatu, seekor naga terakhir yang berhasil mengalahkan Drun dengan sihirnya yang membentuk permata naga. Tapi si Sudatu atau Sisu tidak sesuai ekspektasi yang diceritakan legenda. Ternyata Sisu adalah seekor naga yang cerewet dan selalu bertindak ceroboh. Kemudian Raya menceritakan semuanya kepada Sisu yang panik karena mengetahui permatanya pecah. Jackfruit jerky? You broke it! Sleep for 500 years, you brought back the drone. Sisu mengatakan kalau dia tidak bisa membuat permatanya lagi karena sebenarnya bukan dialah yang membuat permata itu. Kemudian Sisu memegang permata dari Raya dan tubuhnya menjadi bersinar. Itu adalah sihir adiknya bernama Amba. Setiap naga mempunyai sihir yang berbeda-beda dan Sisu adalah naga perenang yang andal. Raya dan Sisu akhirnya menyimpulkan bahwa mereka harus mengumpulkan pecahan permata untuk mengalahkan Drun. Kemudian Namari yang sudah dewasa mengejar Raya karena telah mencuri peta dari negerinya. Raya dan Sisu kini tengah berada di tempat ketua negeri Ekor yang sudah tewas menjaga pecahan permata naga. Raya berhasil mengambil permata itu dengan mengganti beratnya menggunakan tongkat karena tempat itu dipenuhi dengan jebakan. Setelah diserahkan tiba-tiba, Sisu berubah menjadi manusia dan itu adalah sihir kakaknya bernama Prani. Do that? This was my sister Prani's thing. Close my butt is to my head. Kemudian Namari datang untuk menangkap Raya. Namari tidak percaya bahwa manusia yang bersama Raya adalah si Sudatu walaupun sudah diberitahu Raya. Mereka kemudian berhasil lolos dengan menyuburkan diri ke dalam air karena kucing kendaraan Namari takut dengan air. Mereka pun masuk ke dalam perahu milik seorang anak bernama Bone. Sisu kemudian menyelam untuk mendorong perahu dari dalam air. Raya memohon kepada Sisu untuk tetap menjadi manusia dalam misi mereka mencari pecahan permata naga agar tidak menarik perhatian orang-orang. Who's hungry? I am. 2 have specials. How spicy would you like it? Sampailah mereka di negeri Cakar untuk mengambil pecahan permata yang ada di negeri itu. Raya meminta Sisu untuk tetap di dalam perahu karena dia yang akan menemui sang ketua negeri Cakar. Di perjalanan, Raya menolong seorang balita yang sendirian dan ternyata balita itu adalah komplotan pencuri bersama para kera. Sisu yang mengambil barang dagangan tanpa membayar ditolong seorang nenek yang mengajak ke rumahnya. Sementara itu, Raya dan Tuk-Tuk masih direpotkan oleh bocil dan para kera. Tapi pada akhirnya mereka pun tertangkap juga. Thanks. Alright, where's your family? Raya kemudian menawarkan pekerjaan dengan imbalan, yakni mengalihkan para penjaga sementara Raya menyelinap masuk. Ternyata sang ketua yang dimaksud telah menjadi batu. Kini pecahan permata naga negeri Cakar dipegang ketua terkejam, yakni sang nenek tadi yang membawa Sisu ke tempat para Drun.
where I can find those other dragon gem. Raya kemudian dengan cepat merebut permata itu serta menyelamatkan Sisu yang mengeluarkan kabut saat memegang pecahan permata, dan itu adalah sihir adiknya yang lain bernama Jagan. Kini tinggal 2 pecahan permata lagi yang harus dikumpulkan secepatnya. Mereka meneruskan perjalanan menuju negeri tulang dengan teman baru yakni Noi, sang balita dan para kera. Oh, that's so sweet. Sementara itu di negeri Taring, Tamari meminta tambahan tentara untuk mengejar Raya ke negeri tulang. Sang ibu yang merupakan pemimpin negeri itu memenuhi apapun keinginan putrinya. Thank you, Mother. I won't let you down. Sampailah mereka di negeri tulang. Sisu dan Raya pergi menemui ketua negeri tulang, sementara yang lain menunggu di perahu. Sayang sekali, mereka berdua terkena jebakan dan ditangkap oleh seorang prajurit negeri itu. Prajurit itu tampak kesepian merindukan pertarungan bersama prajurit lain. Tuk-Tuk dan yang lain datang menyelamatkan Raya dan Sisu. Ternyata negeri tulang hanya menyisakan 1 prajurit itu saja yang bernama Tong, karena semua penghuninya sudah menjadi batu diserang oleh Drun. Raya meminta bantuan Tong untuk membantunya keluar karena Namari sudah berada di depan pintu gerbang. Raya menantang Namari Baiwan dan akhirnya pertarungan yang dahulu pernah dilakukan pun kembali terulang. Nah. Kini, Raya yang terpojok karena Namari semakin kuat. Raya ternyata mengalihkan perhatian sementara teman-temannya melarikan diri. Tiba-tiba Sisu datang menyemburkan kabut dan tepat berada di depan mata Namari yang berkaca-kaca. Seakan tak percaya bahwa legenda yang selama ini dia kagumi memang benar dan nyata. Kini, tersisa 1 pecahan permata di negeri Taring yang penjagaannya paling ketat dari negeri lain. Mereka menyusun strategi untuk mengambil permata yang ada di tongkat sang ketua. Heavily guarded of the 5 lands, them from the rest of the world. Sisu kemudian membawa Raya ke negerinya sendiri, tepatnya di mana semua ini terjadi 500 tahun yang lalu. Sisu menunjukkan keempat saudaranya yang sudah menjadi batu dan menceritakan tentang terbentuknya permata naga. Ternyata, permata itu gabungan sihir dari 4 saudaranya, dan Sisulah yang bertugas menerimanya, hingga kekuatan permata itu mengalahkan semua Drun. And they trusted me. Sisu dan Raya kemudian memancing Namari untuk keluar menemuinya, agar Raya bisa mengajaknya untuk sama-sama memperbaiki dunia. Raya kemudian menemui Namari yang membawa pecahan permata naga. Setelah Sisu muncul, ternyata Namari tetap pada prinsipnya yang ditanamkan sang ibu walaupun nuraninya menginginkan kebenaran. Sisu berusaha membujuk Namari, mendekat dan mengajak Namari berada di pihaknya. Tapi Sisu terkena anak panah saat Raya menyerang Namari. Sisu terjatuh ke dalam air hingga air itu pun surut karena naga terakhir telah tiada. Kini para Drun merangsek masuk ke negeri Taring. Raya yang penuh kebencian karena terus dihianati datang sendiri menghadapi Namari yang sedang memandangi ibunya yang sudah menjadi batu. Tong dan yang lain menyusul Raya dengan terlebih dahulu menyelamatkan orang-orang dari serangan Drun. Namari menyerah kepada Raya karena rasa bersalahnya telah membuat Sisu tewas. Akhirnya, Namari membantu Raya dan teman-teman yang lain menghalau serangan para Drun. Hingga saat mereka semua terpojok dengan masing-masing permata di tangannya, Raya meminta permatanya untuk disatukan. Bersatu dan saling percaya adalah kunci dari kekuatan permata tersebut. Karena Tong, Bone, Noi, dan para kera tidak mempercayai Namari, akhirnya Raya memberikan pecahan permatanya terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya kepada Namari. Seketika Raya pun menjadi batu. Bone menyusul memberikan permatanya. Noi dan Tong juga memberikan permatanya dan berubah menjadi batu.
Kini tersisa Namari sendiri yang membawa semua pecahan permata, menyusunnya kembali hingga dia pun menjadi batu. Kumaha teh jadi batu kabeh euy? Tak lama kemudian, permata naga itu mengeluarkan sinar hebat yang memancar ke semua penjuru negeri hingga para drone musnah. Hujan pun turun membasahi semua orang yang menjadi batu dan merubah kembali menjadi manusia. Ternyata, kini para naga yang menjadi batu pun berubah kembali menjadi naga, termasuk Sisu yang senang karena bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya termasuk Namari. Rani, Amba, Jagan. Ong, Bon, dan Noi kembali ke keluarganya masing-masing. Raya pun segera pergi menemui sang ayah yang sudah berubah menjadi manusia lagi, melepas kerinduan selama bertahun-tahun, mengajak Sisu serta semua orang dari keempat negeri untuk bersatu menjadi negeri Kumandra, dan film pun berakhir. Welcome to Kumandra. Dibumbui dengan drama serta perjuangan sebagai sahabat dan keluarga, film ini sangat tepat diberikan rating sesuai IMDb yakni 7,4. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. See you on next video. Permios. Bye bye, Venturi.